Apakah PTK itu dapat dikatakan sebuah penelitian ilmiah? Karena banyak pertanyaan yang diajukan para mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yang memang metodologinya adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research, mengatakan, Pak, ini apakah PTK ini penelitian ilmiah? Karena PTK ini berangkat dari sebuah masalah yang terjadi di kelas seorang guru dan kemudian ingin memperbaikinya, ingin meningkatkan. Baik peningkatan itu berupa hasil belajar, perbaikan metode pembelajaran, perbaikan dalam hal perencanaan ataupun pelaksanaan ataupun mungkin reflektif. Nah, apakah serangkaian itu bisa dikatakan sebagai suatu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan atau bersifat ilmiah? Ya, jadi sebetulnya PTK itu bisa dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah karena memang PTK itu memenuhi beberapa kriteria dasar penelitian ilmiah. Jadi telah dijawab gitu ya bahwa PTK itu ya dia adalah penelitian ilmiah gitu ya. Kenapa sih dikatakan sebagai penelitian tindakan PTK ini sebagai penelitian ilmiah? Karena kita ketahui bahwa yang namanya penelitian ilmiah itu harus memiliki hipotesis. Ya, jadi PTK ini mengajukan hipotesis atau dugaan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat diuji kebenarannya. Jadi tentunya kita sudah tahu bahwa yang namanya syarat dikatakan suatu ilmu atau suatu riset gitu ya, dia memiliki yang namanya asumsi atau hipotesis yang harus diuji pada saat melakukan sistematika penelitian. Jadi PTK itu pun memiliki hipotesis, yaitu apakah mungkin dengan menerapkan berbagai macam metode itu bisa ada peningkatan, ataukah apakah ada dampaknya setelah melakukan perbaikan. Jadi hipotesis ini harus diuji, harus dibuktikan dengan serangkaian metodologi ilmiah. Ya, diuji kebenarannya melalui serangkaian proses penelitian. Jadi dia memiliki hipotesis. Kemudian tentunya kenapa dikatakan penelitian ilmiah? Karena PTK itu memiliki metodologi. Ya, jadi PTK menggunakan metodologi yang sistematis, terstruktur, yang meliputi tahap-tahap kayak perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan juga refleksi. Nah, tahapan-tahapan ini tentunya bersifat hierarki gitu ya. Jadi tidak bisa langsung melompat gitu ya, langsung ke analisis tidak bisa. Jadi harus sistematis dan juga harus dijaga terkait dengan validitas dan reliabilitasnya. Jadi apabila memiliki metodologi, maka itu dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Nah, kemudian syarat atau kriteria berikutnya dikatakan penelitian ilmiah, yaitu dia kemampuan generalisasi. Artinya PTK ini dapat digeneralisasikan kepada konteks yang lain. Ya, jadi hasil penelitian ini bisa diterapkan pada setting kelas yang lain. Jadi guru dalam menyelesaikan hasil PTK-nya itu dia bisa memberikan brainstorming atau mungkin benchmark ya terhadap kasus-kasus atau masalah-masalah yang mungkin terjadi pada guru lain di kelas lain. Gitu ya. Jadi ini kemampuan generalisasi untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu tentunya. Nah, yang terakhir adalah bahwa PTK ini dia bersifat objektif juga. Apa itu artinya objektif? Karena PTK ini diusahakan untuk menjaga objektivitas dalam pengumpulan data analisis yang dilakukan sehingga dapat memberikan hasil yang valid dan reliable. Nah, tentunya objektif ini ya tadi berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apabila guru tersebut telah merancang suatu penelitian PTK, kemudian dari rancangannya itu kemudian dilaksanakan berdasarkan mungkin beberapa siklus yang tahapannya yang benar ya, secara objektif, artinya tidak melihat secara subjektif dari setiap apa asumsi atau persepsi dia, tapi berdasarkan data fakta, berdasarkan teori yang pada akhirnya akan menguji hipotesis tindakan gitu ya. Jadi objektivitas sehingga hasil yang didapatkan adalah valid dan reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PTK ini adalah penelitian ilmiah. Ya, jadi jangan ragu, PTK ini adalah bersifat scientific research. Ya, karena memiliki beberapa tadi karakteristik yang sudah tadi kita bahas. Ya, jadi fokus utamanya adalah untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas untuk improve terkait dengan setting pembelajaran, kemudian juga hasil belajar, proses dari mulai input, proses sampai kepada output. Karena itu, PTK sering disebut sebagai penelitian yang bersifat praktis dan aplikatif. Ya, karena bersifat praktis dan aplikatif sehingga banyak diterapkan oleh para guru untuk memberikan refleksi diri, untuk melakukan terus perbaikan, ya, untuk continuous improvement terkait dengan tugas dan kewajiban guru dalam di kelas gitu ya, dalam melakukan pembelajaran dengan anak didiknya. Itu untuk penjelasan terkait dengan PTK sebagai penelitian ilmiah.